Baiklah, kita menuju soal berikutnya ya. Ada senar seperti terlihat pada slide ya. Senar tergetar dengan deformasi seperti terlihat pada gambar ya. Yang merah ini senarnya. Ya. Di tengah, tepat di tengah karena ini L/2, ini L/2. Ujung-ujungnya seperti biasa terkunci mati ya untuk getaran satu dimensi ini. Nah, kemudian GT, GXT ya 0 ya, selalu 0. GX 0, sorry. Kecepatan pada awal berarti T-nya yang 0. Ya, 0 berarti nanti BN star-nya 0. Yang diketahui cuma ini ya, apa itu deformasi awalnya. Ditanyakan persamaan gelombang dari sistem senar ini seperti biasanya, tetapi kita harus mendefinisikan fungsinya sekarang. Untuk fungsinya ya, katakanlah ini membentuk sudut ya, alfa gitu ya. Tentu sudutnya sama ya, kiri kanan. Karena tingginya sama K, kemudian kakinya sama yaitu L/2. Persamaannya tentu berbeda untuk setelah puncak ini, setelah L/2 ya, dan sebelum L/2 ini, dua persamaan yang berbeda. Ya, kita bisa menuliskan di sini K dibagi L/2 atau 2K per L sama dengan tangen alfa ya. Oke, maka Fx itu tingginya ya, misalnya ini X, jaraknya dari sini, nah ini X, maka tingginya ini atau sebut tingginya itu sama dengan Fx gitu atau Y gitu ya, sama saja. Tingginya kita bisa menentukan dengan persamaan Fx dibagi X, tentu saja pakai sudut yang sama, yaitu sama dengan tangen alfa, sama dengan 2K per L. Atau kita bisa menyatakan Fx sama dengan per X, Fx per X sama dengan 2K per L ya. Atau Fx sama dengan 2K per L X ya. Sekarang kalau setelah L/2 yang sebelah kanannya sini ya, maka kita persamaannya sedikit berbeda ya. Kalau kita tinjau dari sini ya, ini Fx-nya, Fx atau tingginya atau Y ya. Misalnya dari sini ke sini itu kita sebut X star gitu ya, untuk membedakan dengan yang ya, X star. Maka kita bisa menggunakan persamaan Fx dibagi X star ya, sama dengan tangennya, yaitu 2K per L ya. Atau kita bisa mendefinisikan Fx sama dengan 2K X star ya. 2K per L. Nah, X star kalau dilihat ya, dari sini adalah
panjangnya L, kemudian dari sini ke sini ya, dari sini sampai ke sana ya disebut X kan, atau X plus X star dimanapun ya, sorry. X plus X star akan sama dengan L ya, atau kita bisa menyatakan X star sama dengan L min X ya. Berarti kita tinggal mengganti di sini Fx sama dengan 2K per L, X starnya kita ganti dengan L min X. Jadi ini ada dua fungsi antara 0 sampai L. Untuk X lebih besar daripada L per 2, kita mengikuti persamaan yang merah ini ya. Oke ya, atau kita bisa mendefinisikan Fx ya, ada dua, yaitu 2K per Lx ya, jika ya, ini kan L per 2. Demikian juga Fx akan sama dengan 2K per L ya, L min X jika ya, saat X sama dengan L per 2 nanti harganya harusnya sama. Ini L kurang L per 2 kan L per 2. X nya ini ganti L per 2 sama kan 2K per L kalikan L per 2 atau K ya, sama dengan seperti sesuai gambar. Kalau kita masukkan ini persamaan pertama, X nya L per 2, juga kita peroleh harga tinggi Fx nya sama dengan K ya, sesuai dengan soal ini. Saat L per 2 maka harga Fx nya atau tinggi senarnya sama dengan K. Oke ya. Sehingga kita tinggal mencari Bn nya ya. Ini karena Gx nya tadi 0 kan, Gx sama dengan 0, maka B star Bn star sama dengan 0. Kita tinggal mencari Bn nya. Bn tentu saja sama dengan 2 per L kemudian dikalikan dengan integral. Sekarang harus kita pisahkan dari 0 sampai L per 2. Kita menggunakan persamaan yang atas ya, 2K per L Fx per L X sin NPX ya, NPX per L dx. Kemudian kita tambahkan dengan sekarang mulai L per 2 hingga L ya, yaitu 2K per L dikalikan L min X sin NPX per L dx ya. Ya, ini ada X sin NPX ini yang perlu kita, kalau sisanya misalnya 2K kalikan sin NPX per L kan gampang ya integralnya. Yang agak sedikit susah itu ya X sin NPX per L dx. Ini juga X sin NPL per X, tapi yang min ini ya. Kita tidak bisa langsung mengurangkan terhadap ini karena batasnya beda ya.
Ini dari L per 2 sampai L, ini dari 0 sampai L per 2. Oleh karena itu kita perlu mencari integralnya. Integral, pakai integral tak tentu dulu, X sin NPX per L ya. Nah, kita menggunakan apa itu? Integration by part. Ini min L per NP integral X d cos X ya, d cos NP per L X ya, karena turunannya cos adalah sin, min sin, maka nanti minnya hilang, kemudian pakai dalil rantai NP per L dikalikan ini menjadi 1 ya, akan kembali ke bentuk yang sebelah kiri tanda sama dengan. Oke, ini akan sama dengan DUVX. Nah, VDU sama dengan UV gitu kan, kali UDV, dibalik pokoknya ya. Ini min L per NP. Nah, tinggal kita kalikan UV X cos NP per L X dikurangi VDU, integral cos NP per L X dx ya. Oke, ini gampang, integralnya cos adalah sin ya, sama dengan kita tulis ulang saja, min L per NP ya, X cos NP per L X, integralnya cos adalah sin ya, L per NP sin NP per L X. Atau kalau kita buka kurungnya sama dengan L kuadrat N kuadrat B kuadrat sin jadi plus karena ini min sin NP per L. Nah, kemudian kita kurangi LX ya, min LX per NP cos NPX. Per LX gitu ya. Ya, ini mungkin agak panjang, belum bisa diselesaikan satu slide ini mungkin ya. Sehingga kalau kita masukkan di sini integralnya ya, maka BN sama dengan ini kalikan ya 4K L kuadrat ya. Mulai mepet bawah, ini agak sulit nulisnya. 4K per L kuadrat integral X sin ini ya, kita tulis saja X sin NP per L X dx ya, dari 0 hingga L per 2. Ini adalah suku yang pertama. Kemudian yang ini kita kalikan L ya, plus ya, plus itu 2K 2K kalikan luarnya ini berarti 4K per L kuadrat, tapi kemudian dikalikan L ya, berarti 4K per L.
4K per L integral sin NPX. Sin NP per L X dx. Ya, ini kita peroleh waktu dikalikan L 2K per L-nya ini, atau 2K sin itu ya. Kemudian kita kalikan 2 per L menjadi 4K per L. Sekarang yang terakhir, itu ini batasnya dari L per 2 ini sampai L ya. Kemudian kita integralkan lagi 4K per L kuadrat ya. 4K per L kuadrat, batasnya dari L per 2 hingga L X sin NP per L X dx ya. Oke. Kemudian kita ganti integralnya dengan yang baru saja kita cari di atasnya ini ya. Ini ya, sama dengan 4K per L kuadrat ya, integralnya ini L kuadrat per N kuadrat Pi kuadrat ya, sin N Pi per L X dikurangi L X per NP cos NP per Lx. Ini batasnya 0 sampai L per 2. Yang 4K per L integralnya sin adalah min cos ya, maka min 4K per L kita kalikan dengan L per NP, atau langsung saja ya, L nya saling menghilangkan ya, menjadi 4K per NP. Nah, ini integral yaitu integralnya sin tentu saja sama dengan cos ya, cos NP per L X batasnya dari L per 2 hingga L. Oke ya, kemudian kita kurangi ya 4K per L kuadrat ya, ini sama dengan ini, cuma batasnya saja yang berbeda, yaitu L kuadrat dibagi N kuadrat Pi kuadrat sin NP per L X dikurangi Lx bagi NP cos panjang ya, NP per L X ya, dari L sampai L per 2 gitu kan. Kita lanjutkan ya perhitungan kita. Persamaan terakhir untuk Bn sudah saya pindahkan di sini. Sekarang kita masukkan untuk X sama dengan L per 2 ya, sehingga persamaannya menjadi 4K
per L kuadrat ya. Sekarang kita masukkan L per 2 untuk X-nya, berarti L kuadrat N kuadrat Pi kuadrat L per 2 berarti sin NP per 2X ya kan, dikurangi X-nya L per 2 berarti seper NP ya. L kuadrat per 2 ya, sorry. L kuadrat per 2 NP. Ya benar, L kuadrat per 2 NP kosinus NP per L X ya, ini kurungnya kurang ini. Nah, mestinya begini. Nah, ini yang luar ya. Oke, sekarang dimasukkan, dikurangi X-nya sama dengan 0 ya. L kuadrat N kuadrat Pi kuadrat sin 0 karena X-nya 0 dikurangi L kali 0 berarti 0 ya. Ini sin 0, ini berarti 0 dikalikan cos 0. Cos 0 1 tapi ini dikalikan 0. Oke, sudah selesai yang ini. Sekarang kita masukkan untuk yang suku yang kedua, dikurangi 4K per NP ya. Cos NP berarti cos NP dikurangi X-nya diganti L per 2 cos NP per 2 ya. Cos NP per 2. Selesai yang baris yang suku yang kedua. Sekarang suku yang ketiga, mungkin di bawahnya saja agak panjang ini nanti ya. Min 4K per L kuadrat ya. Kita masukkan X-nya sama dengan L ya. L kuadrat ya, L kuadrat kemudian N kuadrat Pi kuadrat sin X-nya diganti L berarti NP sin NP dikurangi belum kurung tutup ya, dikurangi dengan L kuadrat ya, L kuadrat per NP ya kan, L kuadrat per NP betul, cos NP X ya, X-nya diganti L berarti cos NP ya. Sekarang dikurangi X-nya diganti L per 2 L kuadrat dibagi N kuadrat Pi kuadrat sin NP per 2 ya. Terus dikurangi dengan X-nya diganti L per 2 berarti L kuadrat per 2 NP. L kuadrat per 2 NP
Terus cos NP per L, X-nya diganti L per 2, sorry, langsung NP per 2 saja, X yang diganti dengan L per 2. Ya, oke. Ya, sekarang kita bisa mencoret ya, yang ini 0 kan. Nah, karena sin 0, 0, kemudian ini dikalikan 0, ini 0. Terus kemudian sin NP ini juga selalu 0 ya. Nah, ini bisa dicoret jika suku itu. Nah, sehingga kita bisa menulis dengan sedikit lebih pendek ya. Sama dengan 4K per L kuadrat L kuadrat N kuadrat Pi kuadrat sin NP per 2X kurangi L kuadrat per 2NP cos NP per L X. Ini sebenarnya kita cuma menulis ulang saja. Yang ini sudah 0 ya. Kemudian dikurangi ya, 4K per NP ya, cos NP dikurangi cos NP per 2. Oke, sekarang yang garis yang ini terakhir dikurangi 4K per L kuadrat, ini min L kuadrat per NP cos NP. Terus min yang ini tinggal ditulis ulang saja, L kuadrat N kuadrat Pi kuadrat sin NP per 2 dikurangi L kuadrat 2NP cos NP per 2. Oke, sekarang kita lihat ya, ini ada yang pasti, ada yang bisa kita sederhanakan ya. Untuk yang cos NP per 2 ya, cos ini apa ini, NPX. Nah, ini keliru nih, X nya diisi dengan ini, dari sini keliru. Bentar, ini X nya diganti dengan L ya, kita ganti dengan L cos NP L per 2 ya, berarti NP per 2 ini ya, NP per 2. Ini yang biru cos, oh ini benar ya, yang ini yang ada X nya. NP per 2. Oke, sekarang kita bisa
yang cos NP per 2 ya. Nih. Kemudian yang ini ya. Terus yang ini ya. Kalau kita jumlahkan ini adalah 4K per 2NP ya. Yang dari sini sebentar ya. Ini 4K per 2NP. Kemudian yang ini yang dari sini adalah 4K per NP ya. Jadi ini min ya. Jadi yang ini saya hitung ya. Min 4K per L kuadrat ya kan. L kuadrat dengan ini hilang sebentar. (4K per 2NP). Kemudian yang dari sini min jadi plus ya. Plus 4K per per 2NP. Per NP. Terus kemudian dari sini ini min kali min jadi plus. Kemudian ini per 2 ya koefisiennya. Terus ini kalikan min jadi min ya. Jadi ini 4K per 2NP ya. Berarti 0 kan. Oke, karena ini min per 2, ini kalau kita samakan penyebutnya ini 8 ya, 8K per 2NP ya, berarti ini sama dengan 0 untuk yang saya lingkari warna hijau. Saya hapus dulu biar ada ruangan untuk tulis. Cuma membuktikan yang saya lingkari itu bernilai 0. Kemudian yang cos NP sekarang pakai warna biru ya, ini cos NP min 4K per NP, kemudian yang ini cos NP ya, ini plus 4K per NP ya, saling menghilangkan juga kan. Berarti tinggal suku yang ini. Suku yang sini 4K per N kuadrat P kuadrat sin NP per 2X ya. Kemudian yang dari sini adalah min jadi plus ya. Ya ini kan min. Nah, terus dikalikan min menjadi plus 4K ya. Berarti kita bisa menuliskan yang terakhir adalah 8K per L eh, 8K per sebentar, L nya saling menghilangkan ya, L nya saling menghilangkan, tinggal 8K per N kuadrat I kuadrat ya, ya kan. Ini juga L-nya saling menghilangkan, N kuadrat P kuadrat ya. 8K per NP kuadrat kalikan sin NP per 2X ya, sudah sin NP per 2 ya. Sin NP kok ada X ya. Salah ini. Ini mestinya karena X-nya diganti dengan L per 2 ya, ini X-nya hilang ya. Ya, gitu. Hilang. Oke, sin NP per 2 ini sin NP per 2 ya, oke. Tergantung N-nya, kalau N-nya genap jadi misalnya 2, maka ini sin P harganya 0. Kalau N-nya ganjil baru harganya 1 ya. Ya misalnya
N-nya 0, maka ini berharga positif ya. Berarti N-nya sama dengan 1 ya, maka dia berharga sin pi per 2 atau sin 90 berharga positif ya. Berarti 8K per N kuadrat pi kuadrat itu waktu 1. Terus kemudian waktu N-nya sama dengan 20, N-nya sama dengan 3 per 2 berarti nanti min ya, plus min gitu. Waktu N-nya 5, dia berharga positif ya, karena 2,5 artinya 90 derajat ya. Harga BN-nya itu. Sebentar. Untuk N bilangan ganjil, untuk N bilangan genap N sama dengan 1, harganya 0 untuk N bilangan genap. Oke, kita sudah temukan BN-nya. Maka kita bisa mencari U XT. Nah, perumus sama dengan N sama dengan 1 hingga tak hingga BN ya, cos gamma lambda N T sin ya, NP per L X ya, kita ganti lambdanya yaitu Bn cos ya, C N P per LT itu untuk lambdanya. Terus kemudian sin NP per L X ya. BN-nya ya, tadi kan sudah sama dengan 8K per N kuadrat I kuadrat, positif waktu N-nya 1, terus negatif waktu N-nya 3 dan seterusnya ya. Berarti ya, cos ya, N-nya 1 berarti C I per LT itu kan, sin N-nya 1 Pi per L X nah, kemudian waktu 3 menjadi negatif 8K per N kuadrat Pi-nya, BN-nya tadi nah, cos 3C Pi per N-nya diganti 3 L T sin 3Pi per L X nah, terus plus itu seterusnya ya, cos 5C Pi per L T sin 5Pi per L X ya, min plus dan seterusnya ya. Begitu jawaban dari penyelesaian umum dari kasus getaran dengan getaran awal berbentuk segitiga di tengahnya dengan tinggi sama dengan K. Nah, baiklah, kita sekarang akan menginterpretasikannya hasil yang kita peroleh, yaitu senar yang pada awalnya dideformasikan seperti ini, kemudian dia bergetar bebas,
maka jawabannya sudah dicari seperti terlihat pada paling atas ini, bagian paling atas ini ya. Sebelum menganalisanya ya, saya ingin menjelaskan dengan simulasi Excel seperti sebelum-sebelumnya ya. Ya, ini adalah spreadsheet Excel yang menggambarkan deret tadi ya. S1 ini adalah deret yang pertama saja, yaitu 8 per 8B1 itu adalah 8K dibagi Pi kuadrat, yang ini dalam kurung itu adalah suku pertama ini ya, 8K per Pi kuadrat, suku yang pertama dibagi 1 kuadrat, nah, terus N CP N-nya 1 ya di sini. Sin N-nya 1, NP per L. N-nya 1 yang sini. Kemudian S2 2 suku ya. Yang ini sama dengan yang tadi. Ini sisanya ya dikurangi 1/3 kuadrat ya. Cos sekarang tidak 1 tetapi 3 ya, gamma N ini. Ini 3NP per L. Persis seperti yang ini ya, 1/3 kuadrat ya. Demikian seterusnya. Untuk yang S3 ini ditambahi ya, perhatikan ini cuma tambah baris yang belakang ini 1/5 kuadrat cos 5 gamma NP, terus kemudian yang ini 5 kalikan NPL NP per L ya, persis seperti rumusnya ini. Oke. Nah, itu waktu T-nya sama dengan 0 ya, yang lingkaran hijau ini yang adalah jawaban untuk UX0 sama dengan Fx ya. Pada saat T sama dengan 0 sama dengan Fx. Ini rumusnya sampai L/2 di sini. Setelah itu berganti rumusnya dengan 1 dikurangi yang sebelah sana ya. Sehingga dia berbentuk segitiga persis seperti soalnya. Waktu S1 satu suku saja ya, agak jauh yang warna biru. Ketika S2 sedikit mendekat, begitu seterusnya sampai S7 meskipun belum, terutama yang ujung sini ya, belum sama persis kan, tapi bolehlah kita menganggap S7 itu ya, cukup mewakili dari deret kita ya, jawab terhadap jawaban yang sesungguhnya ya. Seharusnya sampai tak hingga sih ya. Oke, semakin banyak sukunya semakin dekat pastinya. Sekarang kita mengganti-ganti T-nya. T-nya yang sini mengikuti T yang warna kuning sini. Dan ini hanyalah S7-nya saja. Serta yang bundaran hijau ini adalah menggambarkan datanya ya. Ada berapa data ini? Sekitar 20-an data ya. Ini ada 20 data dan dihubungkan dengan garis merah. Khusus untuk S7 saja. Mungkin saya kira cukup besar ini ya. Kalau kita ganti T-nya misalnya sama dengan 0,1 gitu. 0,1 nah, dia akan berubah 0,2 ya, seperti itu, 0,3 ya, 0,4. Perhatikan garis yang tengah ini hampir lurus ya, meskipun ini agak turun begitu ya. 0,5 karena dalam deret sin cos
0,6, gitu seterusnya, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,3, 1,4 gitu ya, 1,5, hampir 0 semua, 1,6, bahkan negatif, mulai ada yang negatif, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ya, 2,5, 2,6 masih turun terus, yang tengah 2,7, 2,8, 2,9, 3, 3,1, sorry. Ya, sudah mau kembali mungkin ini. Ya, 3,2 mulai kembali ya. 3,3, ya agak banyak-banyak saja. 3,5, 4, ya 4,5, 5, 5,5, saya kira sudah bisa membayangkan gerakannya. 6, 6,5 ya, 7 dan seterusnya kembali. Oke, itu adalah bila kita menggunakan Excel sebagai alat bantunya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan teori ini ya, seperti menjumlahkan bergeser ke arah yang min CT, berarti gambarnya bergeser ke arah kanan sebesar CT. Kalau yang plus CT berarti gambarnya bergeser ke kiri sebesar CT ya. Atau biasa dituliskan sama dengan deret Fourier X min CT, ganti X-nya dengan X min CT dan X plus CT gitu ya. Ya, kalau itu kita aplikasikan CT-nya sama dengan L per 5, maka dia bergeser ke arah kanan untuk yang X min CT. Nah, CT-nya L per 5, yang ke sana L per 5 ke arah kiri ya. Dan kalau kita jumlahkan ketemu yang ini. Begitu seterusnya ya, kita bisa mengaplikasikan untuk 2L per 5, L per 2, maka grafiknya seperti ini ya. Jika CT-nya sama dengan L per 2, dia akan 0 semua harganya. Demikian seterusnya, kalau kita naikkan, dia berharga negatif ya, sampai saat sama dengan L per C ya, maka puncaknya dan dia kembali seperti naik lagi ya. Ya, ini adalah jika gambarnya disajikan dalam utuh ya, mulai positif sampai maksimal negatif, kemudian tentu kembali ke atas, kembali ke sana lagi, kembali ke bawah, begitu seterusnya, persis seperti waktu kita mensimulasikan secara numerik menggunakan Excel. Begitulah ya, kita sudah memberikan interpretasi kepada hasil kita dan kita mencoba menyelesaikan deformasinya untuk berbagai macam variasi waktu.